Menurut saya, berkembangnya wacana terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini hingga 9 tahun dan bisa dipilih kembali selama 2 periode atau bahkan ada usulan yang menyatakan bisa dipilih sampai 3 periode. Menurut saya ini adalah kegagalan undang-undang desa ya. Khususnya terkait dengan pendidikan politik warga desa. Apa yang dikembangkan oleh pemerintah dan kepala desa misalnya itu hanya pada tataran, terutama undang-undang desa dimaknai hanya dana desa. Dan kemudian dana desa ini diimplementasikan hanya sebatas pembangunan secara fisik. Nah, ini yang kemudian menurut saya luput dari intervensi undang-undang desa dan dana desa. Jadi pendidikan politik kewargaan, pendidikan politik masyarakat, pendidikan politik warga desa ini intensitasnya sangat kecil gitu ya. Sehingga setiap kali ada pilkada misalnya atau pemilihan kepala desa khususnya itu konflik itu menjadi sangat sangat kuat di tingkat desa. Nah, ini yang harusnya melalui undang-undang desa, melalui dana desa itu intervensi pendidikan politik ini yang mestinya harus diperkuat gitu ya. Harus ada penyadaran gitu ya, penyadaran kepada masyarakat bahwa momentum-momentum politik pergantian kepala desa itu sesuatu yang wajar gitu ya. Nah, ini kalau dilakukan seharusnya itu akan meminimalisir wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Karena itu akan menimbulkan banyak sekali problem ya. Kita tahu punya pengalaman sejarah yang cukup panjang bagaimana ketika seseorang itu berkuasa cukup lama gitu. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto. Nah, itu ketika mempunyai kekuasaan yang cukup panjang itu akan berakibat pada beberapa hal ya. Pertama adalah seseorang itu akan cenderung otoriter gitu. Ini juga berlaku bagi kepala desa. Kalau kepala desa kemudian mempunyai masa jabatan yang sangat panjang, kalau 9 tahun kali 3 periode itu kan menjadi 27 tahun gitu. Nah, ini kan akan membahayakan karena merasa dirinya sangat kuat gitu ya. Ya, itu akan memunculkan sikap otoritarian di kemudian hari. Yang kedua adalah abuse of power. Jadi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Karena merasa dirinya sangat kuat, sehingga kontrol dari masyarakat juga akan lemah. Nah, ini yang menyebabkan potensi penyimpangan kewenangan itu menjadi sangat besar. Yang ketiga adalah regenerasi. Regenerasi di tingkat desa juga akan mandek. Gitu. Jadi kita tahu bahwa saat ini anak-anak muda, terus potensi-potensi kader di tingkat desa itu sangat banyak. Mereka punya pendidikan yang bagus gitu ya, punya pengetahuan yang bagus, punya keterampilan yang bagus. Ini yang seharusnya disalurkan. Ada regenerasi di tingkatan desa yang sistematik gitu. Nah, ini kalau masa kepemimpinan di tingkat desa itu sangat panjang, 18 tahun atau sampai 27 tahun, ini akan memandekkan generasi-generasi baru, pemimpin-pemimpin baru, anak-anak muda yang sangat punya potensi untuk mengembangkan desa. Dan mereka akhirnya juga akan keluar dari desanya karena mungkin potensi yang dimilikinya tidak tersalurkan gitu ya di dalam hal kepemimpinan. Nah, ini yang menurut saya perlu juga dihindari. Yang keempat adalah seseorang tadi bisa otoriter, bisa menjadi diktator gitu ya, dan muncul menjadi kultus individu gitu ya. Semua perkataannya harus diikuti karena merasa kepala desa yang menjabat cukup lama ini merasa menjadi ikon, menjadi superpower gitu. Jadi menurut kami Seknas Fitra, pasal 39 Undang-Undang Desa itu harus dipertahankan. Di sana mengatur masa jabatan kepala desa itu kan 6 tahun dan bisa dipilih kembali selama 3 periode. Ini sebenarnya sudah menjadi kompromi politik saat penetapan Undang-Undang Desa ya, dan melebihi masa jabatan presiden maupun kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota. Jadi
menurut saya itu sudah cukup panjang ketika kepala desa itu menjabat sampai 3 periode. Nah, yang terpenting di sana adalah bagaimana mengefektifkan masa jabatan itu. Yang selama ini misalnya penggunaan APBDes, penggunaan dana desa banyak diperuntukkan untuk infrastruktur misalnya. Itu sudah mulai harus dialokasikan untuk pemberdayaan politik masyarakat, pemberdayaan politik warga desa. Karena konflik pasca Pilkades itu munculnya karena kesadaran terhadap politik yang terjadi di tingkatan desa itu masih sangat rentan, masih sangat minim. Makanya pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemahaman politik di tingkatan desa ini menjadi sangat penting gitu ya, agar masyarakat menjadi melek politik. Dan yang ketiga adalah kita tetap sepakat ya bagaimana kesejahteraan kepala desa ini perlu ditingkatkan. Karena selama ini untuk Sintap misalnya itu masih sangat rendah dan ini perhitungannya perlu diperbaharui sehingga kepala desa ketika menjalankan tugasnya itu akan lebih maksimal lagi.